Halo Sobat Kota Raya, balik lagi bersama gua Sasa dalam Kota Raya Show. Pertama-tama gue mewakili Kota Raya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga tahun ini kalian semua diberikan berkah yang luar biasa. Val, hari ini ada yang dateng nggak Val? Sepi bang, lagi pada liburan. Kosong ya? Kosong. Lagi pada liburan nih. Enaknya sih libur ya, tapi gue masuk. Ya udahlah, nggak apa-apa. Gue mau sharing ke Sobat Kota Raya tutorial untuk basic stop motion. Kalian pernah kan ngelihat yang seperti ini? Oke, itu namanya stop motion. Kok bisa jalan sendiri ya? Nah, sebentar lagi akan kita ulik bagaimana proses pembuatannya. Simak terus. Langkah-langkah apa aja sih yang perlu kita lakukan untuk membuat stop motion? Yang pertama tentunya ada persiapan. Kedua, proses syutingnya. Dan ketiga, editingnya. Sebelum lebih lanjut, kalian perlu tahu apa itu stop motion. Nah, stop motion adalah sebuah proses pengambilan film yang prosesnya memindahkan objek sedikit demi sedikit. Masing-masing perpindahannya itu diambil fotonya. Sehingga akan memberikan ilusi seolah-olah benda ini bergerak pada saat semua fotonya digabungkan dalam proses editing. Teknik ini tidaklah susah, hanya membutuhkan kesabaran ekstra dalam proses pembuatannya. Sehingga gambar yang dihasilkan lebih hidup dan lebih nyata. Gua bakal sharing semua step by step-nya. Bagaimana membuat stop motion yang simple, sederhana dengan peralatan yang seadanya. Supaya hasil kalian sempurna, ikuti step-step berikut. Step pertama adalah peralatan dan persiapannya. Nah, yang pertama-tama yang kalian harus punya adalah kamera. Nah, kali ini gua menggunakan kamera Nikon Z30 untuk pengambilan stop motion ini. Kenapa gua pakai Nikon Z30? Karena jika kalian beli Nikon Z30, kalian sudah mendapatkan mini tripod dari Smoric dan tentunya udah dapat remote-nya loh. Nah, remote ini sangat berguna banget dalam pembuatan stop motion kali ini. Nikon Z30 merupakan kamera hybrid keluaran Nikon yang tentunya kamera ini diperuntukkan bagi kalian yang masih pemula. Cocok banget kan? Stop motion kita pelajari yang basic dan kameranya juga masih basic. Nextnya adalah properti apa aja sih yang kita pakai. Nah, kalau kalian di rumah punya mainan atau properti seadanya, nggak masalah. Yang utama adalah karena ini kita mau bikin stop motion mengenai balap. Tentunya yang pertama, kalian beli aja di e-commerce dengan keyword road tape. Kemudian kalian punya mainan seperti ini, mobil-mobilan. Nah ini. Nah, atau ada orang-orangan kayak gini, kalian bisa pakai juga. Lanjut, ada rumah-rumahan seperti ini untuk menambah ornamen supaya kalian punya stop motion jadi lebih bagus. Kalau kalian punya mobil-mobilan banyak atau properti yang lain banyak, itu terserah kalian. Itu preferensi kalian masing-masing. Gue juga akan memberikan tutorial sedikit bagaimana cara mengkonek ZZ30 ini dengan remote-nya. Sekarang kita langsung konekkan Z30 dengan remote Nikon. Kita ke menu, lalu kemudian kita ke tanda yang seperti kunci ini. Kemudian kita ada wireless remote MLL7 option. Nah, kemudian kita klik. Di sini ada save wireless remote controller. Kita coba klik. Hold down the wireless remote controller's power button for 3 or more seconds. Oke, kita akan pencet
on off yang ada di remote selama kurang lebih 3 detik. Nah, lampu hijaunya menyala. Kemudian wireless remote control save. Oke. Kita lihat di sini wireless remote connection on. Kita langsung tes. Oke, kita pakai remote-nya. Nah, sudah connect. Jadi bisa langsung aja kita pakai wireless ini, remote ini dan Z30-nya. Langsung aja kita akan lanjut ke step kedua. Nah, step kedua adalah proses syuting. Tapi sebelum proses syutingnya, gue mau sedikit sulap. Oke, jadi Sobat Kota Raya, sekarang setup dari perlengkapan yang tadi kita udah siapin semua sekarang udah jadi. Dan small rig juga udah terkonek dengan kamera. Jadi saatnya kita sekarang mulai bikin stop motionnya. Sebelum kita mulai, gue mau ceritain dulu nih kira-kira setup ini kayak gimana. Jadi setup ini kita bikin seperti sedang balapan. Kemudian kalau di Indonesia kita balapan seringkali kita jumpai nih jalanan ditutup. Jadi makanya di sini kalau kalian bisa lihat ya, jalanan ini ceritanya ditutup dulu nih. Nanti kita bikin pergerakannya bagaimana supaya terlihat lebih real. Kalian di rumah, mungkin kalian sama anak bisa bikin ceritanya ini papa sama anak lagi balapan juga nih. Oke, yang pertama kita langsung capture setup yang udah jadi ini pertama kali. Langsung aja, oke. Kita gerakan sedikit demi sedikit. Nah, karena ini balapannya kira-kira seperti ngedrift, gue akan bikin di setiap tikungan ini seperti mobilnya sedang ngedrift. Nah, kita bikin gerakannya ini satu persatu supaya lebih halus dan terlihat ilusi pada saat pergerakannya ini terlihat real. Nah, kemudian gue juga akan ganti angle supaya mendapatkan angle yang lebih nyata. Seperti pergerakan, kira-kira kalau kalian nonton di F1 atau MotoGP, setelah belok ada angle dari sini, jadi bener-bener seolah-olah ini balapan real. Gue akan coba atur untuk angle kameranya dulu. Nah, tadi terakhir pada saat kita ambil fotonya, posisi dari mobil itu, kalau kita harus lihat juga posisi terakhirnya, supaya mendapatkan angle-nya ini nggak patah. Jadi enak dilihatnya. Nah, tadi posisinya kayak gini, kalian bisa lihat. Jadi sekarang gue akan ambil angle-nya ini dari atas, tapi dari agak belakang posisinya. Jadi mobil nanti akan melewati kamera, menjauhi kamera, menuju ke depan mobilnya. Nah, enaknya kalau pakai remote ini, jadi kalian nggak perlu bolak-balik tetuk, cetet, cetet, cetet. Dan nanti angle-nya ada kemungkinan bisa berubah kalau kita tekan-tekan kamera itu. Makanya gue pakai remote dari small rig ini, Nikon Z30 udah dapet ini. Oke, langsung aja kita gunakan remote ya. Ceritanya di trek lurus ini kita kasih ada sedikit balap-balapan maju mundurnya supaya terlihat wah, mobil ini lagi adu kecepatan. Nah, kalau tadi mungkin mobil orange unggul. Sekarang kita kasih mobil yang hijau yang unggul. Tentunya dalam pengambilan stop motion ini, teknik ini, kita dibutuhkan kesabaran. Karena satu persatu. Semakin kalian satu persatu ini jaraknya semakin sedikit, pergerakannya akan semakin mulus. Nanti lanjut di editing supaya pergerakannya lebih smooth lagi. Sekarang posisinya ini sudah
lumayan menjauhi dari kamera, gue akan coba untuk ganti angle lagi supaya lebih bagus lagi. Nah oke, sekarang gue udah set up angle kameranya di sana. Dan seperti yang tadi gue bilang, enaknya pakai Z30 ini bisa vari angle. Jadi kalau kayak tadi gue bisa preview ke TV mengenai gimana nih looknya nih, udah pas atau belum. Gue bisa preview di TV. Tapi karena kabelnya tadi kependekan nggak cukup, jadi saat ini gue menggunakan screen dari si Nikon Z30 dan tetap gue kontrol dari remote-nya aja. Langsung aja kita mulai. Kalau kalian lihat di preview mobilnya sudah nggak ada, berarti kita harus ubah angle-nya sedikit biar lebih mantap lagi. Nah, untuk angle yang sekarang gue melakukan perubahan minor. Sedikit gue pan ke kiri dan akan lebih zoom. Jadi bisa lebih dramatis lagi ketika ada di tikungan ini. Gue harus ubah sedikit titik fokus di kamera supaya pada saat nanti masuk di jalur trek lurusnya akan mendapatkan fokus di mobilnya. Nah, balapan ini cukup sengit ya. Bapak sama anak ini nggak mau kalah, saling mau duluan. Nah, kita kasih yang hijau. Kamera gue udah lowbat nih. Nah, enaknya lagi di Nikon Z30 ini dia bisa nge-shoot sambil kita cas. Tapi kita bisa langsung colok casan. Kalau kalian lihat di preview monitor gua udah merah, jadi gue mau langsung colok casan aja biar proses syutingnya tetap berjalan. Nah, tadi berhubung si bapak yang pegang walkie-talkie ini lupa nih ngasih tahu siapa petugas yang megang pagar ini untuk buka pintunya karena mobilnya udah deket. Jadi kita buka pintunya guys. Nah, nanti kita akan coba balapan ini akan finish di trek lurus ini. Jadi kita akan coba stop motion ini sampai di sini. Nah, nanti kita bikin coba semenarik mungkin pada saat dia finish. Jadi seolah-olah mobil mana dulu nih yang akan finish duluan. Oke, gue coba sedikit merubah angle kamera kan nanti gue panning. Jadi pada saat mobil bergerak, kamera juga seolah-olah akan mengikuti mobil. Oke, jadi sobat, ini gue udah ganti angle-nya di garis finish. Kita akan gerakin lagi. Jadi kalau kalian misalkan lihat di balapan-balapan baik F1 ataupun yang seperti mobil seperti ini, nah pas mau finish ini tentunya ada kamera yang suka shoot finish line-nya supaya kelihatan di mana duluan yang finish. Oke, langsung aja kita mulai. Kita ambil dulu angle-nya si mobil ini terlihat sedikit in frame di dalam kamera supaya gerakannya lebih kontinu. Kita ada buat satu scene tambahan untuk scene pemenang dan ini juga scene stop motion. Nah, kita saksikan sama-sama cara pembuatannya, semua step by stepnya tetap sama. Oke, Sobat Kutaraya, proses syuting telah selesai. Kita akan review sedikit
mengenai hasil raw foto kita tadi. Nah, kalian bisa lihat di layar, sekiranya sudah cukup, langsung aja ke proses editing dan tambahkan sound effect untuk menunjang video stop motion kalian. Simak terus sampai habis. Jangan di-skip. Buka Adobe Premiere, kemudian masukkan foto stop motion kamu. Kamu bisa melakukannya dengan klik kanan lalu import. Atau bisa juga melalui folder, select semua foto yang kamu ingin edit, lalu drag ke Premiere Pro. Select kembali foto-foto kamu di Premiere Pro, drag ke bagian timeline. Klik salah satu foto, lalu adjust ke efek kontrol. Klik kanan, lalu copy. Select semua foto, klik kanan, klik paste atribut. Checklist motion, lalu OK. Semua foto kamu sudah dirapihkan. Selanjutnya, klik kanan, new item, lalu klik adjustment layer. Drag adjustment layer ke lembar kerja di atas foto kamu. Tarik hingga akhir foto, select bagian foto, klik kanan, klik speed duration, ganti sesuai selera kamu, lalu klik OK. Select semua foto kamu kecuali adjustment layer. Pindahkan semua foto kamu ke atas, lalu pindahkan kembali ke bawah. Jika sudah, select semua bagian atas atau adjustment layer, klik kanan, lalu klik ripple delete. Jadi deh stop motion kamu. Jika ingin lebih hidup lagi, berikan suara-suara efek sesuai keadaan videomu. Oke, cukup sekian video tutorial basic stop motion dari Kota Raya. Jika ada masukan atau pertanyaan, boleh komen di bawah. Yuk, simak hasil jadinya kayak gimana. Dah.